Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul dalam pengajian ini, Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah hilangkan segala penyakit kita, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita memulai pengajian kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu ialah bahasa Arab, bahasa sininya ialah nasihat-nasihat seorang hamba Allah. Ternyata kita ini butuh yang namanya nasihat. Jadi ini kitab Nasaihul Ibad ialah nasihat-nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mengaji kitab Nasaihul Ibad sehingga kita di dunia ini, hidup di dalam dunia, ada yang menasehati sehingga kita selamat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Halaman 5, Bismillahirrahmanirrahim. Baris keberapa tuh? Kedua ya? Ketiga, baris ketiga dari atas. Jadi hari ini kita memulai kitab Nasaihul Ibad. Saya terjemahkan dengan dua bahasa Bu ya, bahasa Serang dengan bahasa Indonesia ya, karena kita mengharapkan kebarokahan dari ulama-ulama dulu, karena ulama dulu ketika membaca kitab itu dengan bahasanya bahasa Jawa Bu ya. Jadi dengan dua bahasa Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina min kulli 'asirin walhamdulillahi rabbil alamin. Huwa rahmanul quddusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waj'alni min ulama'ikal 'amilin as-sabitin al-akhyar al-faqihina kutubaka wa kutuba ulama'ika nafi'in 'ilmahum rajin ila rahmati rabbihimul maghfurin al-masturin al-dhunubuhum wa ayubuhum fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Mimiti isun kelawan nyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia akhirat tur kang asih ing dalam akhirat mulus. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, ar-rahim, dan maha penyayang. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqiratin. Wa tusannu lan den sunahaken nalikane ngawiti saban-saban sakehe perkara liyane la sakehe kang hina. Wa tusannu dan disunahkan ingda ibtida'i kulli umurin ketika memulai setiap perkara ghairi muhaqqiratin, perkara yang bukan hina, bukan yang haram, bukan yang hina. Fa in tarakaha fi awaliha, fa in tarakaha mangka lamun ninggal ia si wong ha ing bismillah, fi awaliha ing dalam awale bismillah, ata mangka nekani ia si wong biha kelawan bismillah, fi asnaiha ing dalam tengah-tengahe bismillah, biqaulihi kelawan ucapan si wong lafad bismillahi fi awalihi wa akhirihi.
Fa in tarokaha, maka kalau orang itu meninggalkan bismillah fi awaliha, di awalnya, ata maka ia mendatangkan, atau ata maka ia membaca bismillah tersebut fi asnaiha, di tengah-tengahnya, biqaulihi, dengan ucapan orang tersebut lafad bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Pada jamaah sekalian yang saya hormati, ini kitab Nasoihul Ibad Kiai Musonif, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena itba' kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ialah ayatnya didahului dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terus itba' kepada hadis Nabi. Apa hadis Nabi mengatakan? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ainakisul barakah. Kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik, setiap perkara yang agung, setiap perkara yang mulia, tidak dimulai atau tidak diawali dengan pembacaan bismillah, bahwa aqta'u, maka perbuatan tersebut ialah aqta'u ainakisul barokah, kurang barokah. Jadi Bu ya, kalau kita memulai sesuatu yang baik, apa saja kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca bismillah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat ngaji, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apa saja perkara yang baik itu harus didahului dengan bismillah, disunahkan. Maka di sini dijelaskan dalam kitab Nasoihul Ibad, wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhakkiratin. Disunahkan ketika kita memulai setiap perkara, cuma perkaranya ghairi muhakkiratin, perkara bukan yang hina. Tapi kalau perkaranya yang buruk, ya yang hina, tidak boleh didahului dengan bismillah. Seperti kayak ibu mau ngambil air comberan, bersihin comberan, jangan pakai bismillah, sebab itu barang najis. Ibu mau ngomelin suami, jangan pakai bismillah dulu, takutnya bismillahirrahmanirrahim ngomelin suami. Jadi kalau perkaranya perkara yang bukan yang baik-baik, maka jangan didahului dengan bismillah, terkecuali kalau perkaranya itu perkara yang baik. Fa in tarokaha, di situ dijelaskan ya, fa in tarokaha fi awaliha. Bagaimana kalau kita meninggalkan ketika mau makan, lupa baca bismillah, terus ingatnya pas di tengah-tengah, atabiha fi asnaiha, maka kita baca aja di tengah-tengah. Cuma bedanya bacanya kalau di awal itu bismillahirrahmanirrahim, kalau lupa ingatnya pas di tengah-tengah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau kita lupa, umpama ibu nih, umpama kondangan, pas kondangan makan, pas makan ngambil di prasmanan dulu ya, habis makan habis sepiring, astagfirullah, lupa baca bismillah, jadi ngambil lagi ya. Kata temannya, apa kok nambah? Oh tadi lupa bismillah. Jadi nanti jangan bismillahirrahmanirrahim, nanti bacanya bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ibu makan, pas ingatnya di tengah-tengah. Saking enaknya makan pakai jengkol, tahu apa ya, semur jengkol. Saking enaknya sampai lupa baca bismillah. Pas udah tinggal separuh piring, udah habis setengah piring ya,
baru ingat belum baca bismillah, maka tidak apa-apa baca bismillah di tengah-tengah, cuma bismillahnya itu tuh Bu, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau bismillahi awalahu wa akhirahu, yang ada di situ aja Bu ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Rasulullah mengatakan begitu Bu, kalau kita memulai sesuatu yang baik tidak didahului dengan bacaan bismillah, bahwa akau itu ialah nakisul barokah, kurang barokah. Terus apa definisi barokah? Definisi barokah itu ialah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau umpama ibu-ibu makan tidak baca bismillah, insya Allah sehabis makan itu langsung tidur, nggak bakalan ibadah ya tuh. Jadi ketika perut kenyang nggak mau ibadah karena kurang barokah. Tapi kalau mau makan baca bismillah dulu, insya Allah walaupun perut kenyang, waktunya kita ibadah, waktunya kita sholat, ya, walaupun perutnya kenyang. Sebab apa? Sebab tadinya mau makannya baca bismillah. Terus kenapa sih setiap sesuatu perkara didahului dengan bismillah, sehingga Al-Quran pun diawali dengan bismillah? Karena ini kitabnya kitab Nasoihul Ibad, mencakup ialah tasawuf dan mencakup ialah tauhid, karena tasawuf dengan tauhid itu tidak boleh dipisahkan. Maka kita bahas bismillah ini dengan tasawuf, dengan tauhid. Kenapa Al-Quran didahului dengan bismillah, sehingga perbuatan apa saja harus didahului dengan bismillah? Ada apa sih di dalam bismillah? Ternyata Bu, Allah Ta'ala membuat langit yang jumlahnya ada 7 lapis langit beserta isinya. Allah Ta'ala membuat bumi dengan 7 lapis bumi beserta isinya. Dan segala sesuatu perkara yang ada di dalam dunia ini ternyata sudah dirangkum di dalam kitabnya Allah Ta'ala, yang diturunkan Allah Ta'ala, jumlahnya 104 kitab. Balik lagi, seluruh perkara yang ada di alam dunia ini ternyata sudah dirangkum dalam kitabnya Allah yang diturunkan Allah, jumlahnya ada 104. 104 itu ialah suhuf sisa itu ada 60, suhuf Ibrahim ada 30, suhuf Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat itu ada 10. Jadi kitab Allah yang diturunkan Allah, kitab samawi ya, itu ada berapa jumlahnya? 104. 104 itu dirangkum lagi, dijadikan satu di dalam 4 kitab, 1 Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jadi dari 104 kitab digabung jadi satu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 4 kitab ini dirangkum lagi, dijadikan satu lagi dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, suratnya ada 114 surat, kalimatnya ada 6.666 kalimat, dirangkum dijadikan satu itu di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Nah, ada 7 ayat. Nah, dari surat Al-Fatihah dirangkum lagi, dijadikan satu lagi di dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya,
seluruh perkara yang ada di dalam dunia ini. Perkara apa saja yang ada di dalam dunia ini ternyata kumpulnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ibu-ibu ditanya, Bu habis dari mana? Dari pengajian. Dapat apa dari pengajiannya? Oh, dalam pengajian seluruh perkara yang ada di dalam dunia ini kumpul semuanya di dalam Bismillah. Bismillah yang hurufnya ada 19 huruf. Bismillah hurufnya ada berapa? Tahu, udah pada tahu nih. Dari mana, Bu? Barusan dibilangin. Jadi balik lagi. Bismillah hurufnya ada berapa huruf? 19 huruf. Dari Bismillah yang jumlahnya ada 19 huruf dijadikan satu lagi di dalam satu huruf, yaitu di ebaknya lafaz Bismillah. Kesimpulannya, seluruh perkara yang ada di alam dunia ini, perkara apa saja yang ada di dalam dunia ini ternyata kumpulnya di dalam baknya lafaz Bismillah. Ini Bu ya, masuk tauhid nantinya nih ya. Balik lagi. Jadi perkara apa saja yang ada di dalam dunia ini kumpulnya di mana, Bu? Di dalam baknya lafaz Bismillah. Kata ibu-ibu, maksudnya apa sih kumpulnya di dalam ba? Nah, kita aji. Ba, huruf ba itu titiknya ada berapa, Bu? 1. Huruf ba titiknya ada 1. Itu isyarah satunya Allah, esanya Allah, wahdaniyat fiddat, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Ba-nya tuh ya. Terus ba-nya di fathah, di domah apa di kasroh? Di kasroh. Apa sih arti daripada ba yang di kasroh yang dilafaz Bismillahirrahmanirrahim? Maka menurut Imam Muhammad Asy-Syafi'i, ya, pengarang kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu ialah kitab hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi ba di dalam lafaz Bismillah itu yang abi itu artinya ialah bi kana makana wabi yakunu ma yakunu. Baik lagi. Perkara apa saja yang ada di dalam dunia ini kumpulnya di mana, Bu? Ulang ya. Perkara apa saja yang ada di dalam dunia ini kumpulnya dalam kitab Allah yang diturunkan jumlahnya 104 kitab. 104 kitab dijadikan satu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Injil, Zabur, Al-Quran dirangkum jadi satu di dalam Al-Quran. Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, suratnya ada 114 surat, kalimatnya ada 6.666 kalimat, dirangkum dijadikan satu di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayatnya itu ada 7 ayat, dijadikan satu di dalam Bismillah. Bismillah yang hurufnya ada 19 dirangkum dijadikan satu di dalam huruf ba. Berarti seluruh perkara yang ada di alam dunia ini ternyata kumpulnya di ebaknya lafaz Bismillah. Apa Bismillah?
bikana makana wa biyakunu mayakunu. Bisa Bu? Coba ditanya, perkara apa saja yang ada di alam dunia kumpulnya di mana Bu? Di abaknya lafadz bismillah. Maksudnya apa? Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Biar hafal. Ini buat patokan hidup nih ya. Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Ulang. Makana wa biyakunu mayakunu. Ketika ibu pulang dari sini dari pengajian ditanya suaminya, Neng dapat apa Neng? Bikana makana wabi mayakunu. Coba saya diam, ibu bunyi 1, 2, 3. Lumayan saya bisa minum. Apa artinya bikana makana wa biyakunu mayakunu? Ba ialah huruf jar. Setiap jar majrur pasti ta'aluk. Ta'aluknya ialah ai bi kudrati wa iradati. Jadi bi di sini ialah ai bi kudrati wa iradati. Dengan kehendakku, dengan iradatku, dengan kudrat iradatku, kata Allah Ta'ala. Kana makana, terjadi sesuatu yang telah terjadi. Wabiyakunu mayakunu, dengan kudrat iradatku, yakunu mayakunu, akan terjadi segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi bikana makana wabiyakunu mayakunu itu ialah bi kudrati wa iradati, dengan kudrat iradatku, kata Allah. Kana makana, terjadi sesuatu yang telah terjadi. Wabiyakunu mayakunu, dengan kudrat iradatku, yakunu mayakunu, akan terjadi segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau orang ahli tauhid itu tidak pernah galau. Tidak pernah galau karena sudah punya patokan. Patokannya makana wa biyakunu mayakunu, ya. Karena patokannya hidupku dapat Allah, matiku kudrat iradatnya Allah, lancarnya saya kudrat iradat Allah, macetnya saya kudrat iradat Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi tidak lepas dari kudrat iradat Allah. Ya. Makanya ada keterangan di dalam kitab Johar Maknun Bu, di pinggirnya Bu ya. Di situ dikatakan ahlullahi sakinuna tahta majaril aqdar. Ahli Allah, ahli tauhid ialah orang yang tenang di bawah putaran takdir, tidak pernah gelisah kalau orang itu tauhidnya sudah mantap. Nah, ketika yang di sini nih, yang hadir di sini, pernah gelisah Bu? Gundah gulana?
Pernah? Berarti apa tuh? Tauhidnya belum matang. Iya, belum matang. Kalau tauhidnya matang kan ini nih patokannya. Bi kana makana wa biyakunu mayakunu, dengan kudrat iradatku ya, terjadi sesuatu yang telah terjadi. Dengan kudrat dan iradatku akan terjadi sesuatu yang akan terjadi. Jadi kesimpulannya gini, sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi itu tidak lepas daripada kudrat iradatnya Allah. Kalau kita sudah yakin tidak lepas dari kudrat dan iradatnya Allah, kenapa kita harus galau? Nah, makanya perlu yang namanya tauhid nih Bu ya. Ini masuk dalam fannya, fan tahu. Paham ya? Paham ya? Ternyata bismillah itu baknya apa, Bu? Jadi ketika ibu-ibu lagi galau, bikana makana wa biyakunu mayakunu, segala yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi tidak lepas dari kudrat iradatnya Allah. Gitu ya, bisa Bu, bisa. Insya Allah. Terus lagi galau lagi, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Suami ngasih duitnya ya sedikit, bikana makana wa biyakunu mayakunu, segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi tidak lepas daripada kudrat iradatnya Allah. Tuh. Suami tidur terus, bikana makana wa biyakunu mayakunu, ya kan tidak lepas dari kudrat iradat Allah. Itu mana bismillah Bu ya? Mana bismillah? Ini kayak ini baru ngaji bismillah, fannya fan tauhid nih Bu ya, fan tauhid. Itu. Makanya ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim berarti sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Makanya dianjurkan sebelum kita melakukan sesuatu, bacalah bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah memasrahkan diri kepada Allah. Terus di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim terdapat dua sifat. Satu sifat ar-Rahman, dua sifat ar-Rahim. Apa sih sifat ar-Rahman? Sifat ar-Rahman itu ialah an-mun'imu bijalailin ni'am. Balik lagi, ar-Rahman itu ialah al-mun'imu bijalailin ni'am. Ialah Allah Ta'ala memberikan nikmat yang paling besar, itu ialah nikmat ar-Rahman ya. Kalau Allah memberikan nikmat yang paling besar, itu ialah sifat rahmannya Allah. Kalau sifat rahim itu ialah al-mun'imu bila ta'ifiha, ialah Allah memberikan nikmat dengan lembut-lembutnya nikmat, kecil-kecilnya nikmat. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua yang kecil itu ialah sifat rahimnya Allah. Jadi kalau ar-Rahman nikmat yang besar ya. Kalau sifat ar-Rahman ialah Allah memberikan nikmat yang besar. Kalau sifat ar-Rahim, Allah memberikan nikmat yang kecil. Karena nikmat itu ada dua Bu ya, nikmat itu ada dua.
Ada keterangan bal likulli mukawwinin ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. Jadi nikmat ada dua. Udah Bu ini Bu. Biar kita perdalam Bu, biar tauhidnya mantap. Nikmat ada dua, satu nikmat ijad, yang kedua ialah nikmat imdad. Satu nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Balik lagi. Nikmat itu ada dua, satu nikmat ijad dan dua nikmat imdad. Apa sih nikmat ijad? Nikmat ijad itu ialah kita tadinya tidak ada, terus Allah Ta'ala mengadakan kita, itu adalah nikmat ijad. Apa Bu? Ijad. Ya. Kita semua di sini Bu yang hadir nih, dulunya ada nggak Bu? Nggak ada. Kemudian sekarang ada. Ini adalah nikmat dari Allah. Maksudnya nikmat ijad. Kalau nikmat imdad itu ialah ketika kita hidup di alam dunia yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian Allah fasilitasi kita ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu ialah nikmatnya nikmat imdad. Ya. Kalau bahasa orang sekolah itu namanya apa? Sekunder sama primer. Ya. Nikmat itu ada sekunder dan primer. Kan kita ini tidak ada, Bu, tadinya tidak ada. Ya. Terus kemudian diadakan oleh Allah, hidup di alam dunia. Ya. Ini adalah nikmat, Bu. Ya. Itu. Jadi harus kita syukuri. Ya. Ambo ya, paham ya? Ya. Jadi kita nggak usah galau ya, hidup itu nggak usah galau. Kalau kita sudah ngaji tauhid, ngaji kitab tasawuf, jangan galau. Karena bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Ya, segala yang telah terjadi atas kudrat iradat Allah, dan segala sesuatu yang akan terjadi atas kudrat iradat Allah. Kita tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah di alam dunia. Ya. Itu adalah kudrat iradat Allah. Ya. Terus kita ditiadakan lagi oleh Allah, itu atas kudrat iradat Allah. Jadi kalau istilah dalam ilmu ini begini Bu, ya. Kita ini tadinya tidak ada, itu namanya Adam. Apa Bu? Kita tadinya enggak ada, ini namanya Adam. Adam itu ialah tidak ada. Kemudian dengan kudrat iradatnya Allah, kita diadakan menjadi wujud. Ya, menjadi ada. Kita tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Terus yang namanya Adam ini ialah marjuh. Apa Bu? Marjuh. Kalau wujudnya ialah rojeh. Apa? Rojeh. Adanya marjuh dan rojeh ini pasti ada murojeh. Di mana-mana ada marjuh dan rojeh pasti ada murojeh. Yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan kita?
Allah. Itu tauhid tuh ya. Tadinya kita enggak ada, menjadi ada, pasti ada yang mengadakan, yaitu Allah. Paham ya? Nah, itu. Jadi tadinya saya enggak ada, menjadi ada. Oh, ini berarti ada yang mengadakan. Siapa? Allah. Karena Allah Ta'ala itu sifat kudrat dan iradat. Kalau kita masukkan Bu ya, masukkan dalam kitab tauhid, kudrat Allah Ta'ala itu ada ta'aluknya 7. Kudrat Allah Ta'ala itu ta'aluknya 7. Ta'aluk itu ialah suatu ikatannya 7 ya. Satu, dalam kudrat Allah Ta'ala itu ada yang namanya suluhi qadim. Ada apa? Suluhi qadim. Suluhi qadim satu. Nah, yang kedua, ada ta'aluk tanjiji hadis. Tanjiji hadis mempunyai 3. Nah, yang ketiga, ta'aluk qabdiyah. Ta'aluk qabdiyah juga memiliki 3. Jadi kalau tanjiji hadis itu bagaimana? Tanjiji hadis itu ialah ijadul mumkini ya. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu namanya tanjiji hadis. Kayak kita ini Bu, kita ini termasuk ke kudratnya Allah Ta'ala, sifatnya tanjiji hadis. Karena tadinya kita enggak ada, kemudian jadi ada. Ini ialah tanjiji hadis. Terus ketika sudah ada, kemudian Allah Ta'ala meniadakan, itu masuk dalam tanjiji hadis. Kita nih adat nih, tahu tahun depan masih ada apa enggak Bu? Di dunia nih masih ada enggak Bu? Salah ya, semoga panjang umur Bu ya. Tapi kalau umpama tidak ada, oh itu namanya kudrat Allah yang sifatnya tanjiji hadis. Kemudian ijaduhu, Allah Ta'ala mengadakan lagi, dibangkitkan lagi dari kubur. Itu masuk dalam tanjiji hadis. Jadi kudrat iradat Allah sifatnya tanjiji hadis. Jadi Bu ya, kita yakin Bu ya, adanya kita atas kudrat iradat Allah, tidak adanya kita atas kudrat iradat Allah. Punya uang kudrat iradat Allah, tidak punya uang kudrat iradat Allah. Dikasih penyakit kudrat iradatnya Allah, dikasih sehat kudrat iradatnya Allah. Jadi ahli tauhid itu tidak galau, karena ingat Bu apa Bu? Itu buat patokan Bu ya, buat patokan. Pokoknya ibu kalau ketika galau, bika makana wa biyaku ma yakun, sambil ngomong dalam hati, segala sesuatu yang telah terjadi kudrat iradat Allah dan yang akan terjadi pun kudrat iradat Allah, biar tauhidnya selamat. Tuh ya. Jadi balik lagi, makanya bismillah itu banyak keberkahannya, karena ternyata bismillah itu mengandung rahasia besar ya, mengandung rahasia besar. Terus alhamdulillahi fi kulli hinin, alhamdu utawi sakehe puji iku kedue Allah, fi kulli waqtin, fi kulli hinin ing dalam saban-saban waktu, ai zamanin qalla au kasura, tegese zaman kang setitik ia zaman, au kasura atau akeh ia zaman. Alhamdulillahi, segala puji lillahi bagi Allah, fi kulli hinin dalam setiap saat, ai zamanin yakni zaman yang sedikit ataupun zaman yang banyak, wa auqatin dan setiap waktu, wahya azminatun mahdudatun, wahya dan ya auqat azminatun mahdudatun ialah zaman, wahya auqat
min atfi khosin ala amin ialah dari ataf khos menuju ataf am. Dari segala puji, seluruh puji, jumlah puji ada 4 ya. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis, semuanya ialah milik Allah. Wassalatu dan rahmat, ail atfu minallah. Apa sih yang namanya rahmat itu? Salat, solawat itu apa sih artinya? Al atfu minallah ialah kasih sayang dari Allah, wa min ghairihi dan dari selain Allah, itu namanya solawat. Ala rasulihi, solawat kita curahkan kepada Rasulillah ila kafatil khalqi, bahwa Rasulillah yaitu Nabi Muhammad itu ialah Rasul ila kafatil khalqi, bagi seluruh makhluk. Nabi Muhammad ialah Rasul bagi seluruh makhluk. Terus Nabi Muhammad asyraful khalqi, mulia-mulianya makhluk. Nabi Muhammad ialah makhluk yang paling mulia. Apa sih yang namanya makhluk? Di sini jelaskan wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala. Yang namanya makhluk ialah setiap sesuatu yang diadakan oleh Allah ala takdirin ya, di atas takdir, aujabathul hikmatu, yang mengharuskan ya, mendorong hikmah, itu namanya makhluk. Ternyata Nabi Muhammad itu ialah paling mulia-mulianya makhluk. Tidak ada makhluk yang paling mulia terkecuali Nabi Muhammad. Wal bariyat, dan seluruh makhluk. Ternyata Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, Bu. Makanya sering dibikin sholawatan tuh ya, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari wa lu'lu'un hajarun laisa kal hajari. Bisa Bu? Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari wa lu'lu'un hajarun laisa kal hajari. Muhammadun basyarun, Muhammad itu ialah manusia. Wa laisa kal basari, tetapi Nabi Muhammad itu bukan seperti manusia biasa. Nabi Muhammad ialah manusia yang luar biasa. Sama walu'lu'un hajarun walaisa kal hajari, yang namanya intan lu'lu' itu sama batu, cuman bukan batu biasa. Jadi kalau Nabi Muhammad itu ibarat intan lu'lu'nya, kalau kita itu ibarat batu bata. Ya Bu ya. Jadi Nabi Muhammad itu ibarat intan permata, kalau kita ibarat batu bata. Kalau intan permata tuh Bu ya, kira intan permata itu dirawat enggak Bu? Dirawat. Coba perbedaan intan permata dengan batu bata. Sama-sama kan batu kan, sama kan ya. Kalau batu bata ditaruhnya di luar rumah apa di dalam rumah? Kalau intan permata di dalam. Satu tuh ya. Terus kalau intan permata ketika ditaruh di dalam rumah, ditaruhnya di teras apa di kamar? Di kamar. Dua. Intan permata ketika kita ditaruh di kamar, apa ditaruh di lemari apa digeletakin? Taruh lemari. Udah dirawat benar-benar tuh ya. Ketika sudah di dalam lemari, apa asal naruh apa ditaruh di laci lagi? Laci lagi. Dikunci lemarinya, ditaruh di tempat yang istimewa. Karena itu barang berharga. Kalau batu bata itu di luar, hujanan, kepanas,
Terus kalau batu bata itu bisa berharga, bisa berharga batu bata kan. Nabi Muhammad ibaratnya inten lo. Kalau kita ibaratnya batu bata. Apakah batu bata itu bisa berharga? Bisa berharga kalau batu bata itu didekatkan kepada petukang. Bu, batu bata bisa jadi berharga kalau batu bata itu didekatkan kepada petukang. Kita juga kalau kita mau berharga, maka kita ini harus dekat kepada pengajian biar berharga. Terus apa batu bata tersebut bisa berharga cuma didekatkan kepada petukang? Nggak bisa ya. Nggak bisa berharga. Kalau mau berguna, Bu ya, mau berguna nggak cuma sekedar didekatin kepada petukang. Harus apa? Harus diketrokin dulu, dipasang ya Bu ya. Pernah Bu kalau masang bata Bu ya, diketrokin, dipasang, ditimpa ya. Baru berharga ya, berharga menjadi rumah. Kita pun sama Bu, satu kita dekatkan ke pengajian, yang di dalam pengajian kita gembleng kalau mau menjadi orang yang berharga Bu ya. Dan ketika dalam pengajian digembleng, ustaznya nyinggung saya terus ya. Terus keluar dekat sendal, Bu nggak masuk Bu, ustaznya ini dekat sendal, lari ya. Kalau kita karena dalam pengajian itu kan nerangin hukum Bu ya, nerangin hukum. Kalau umpama ketika diterangin hukum, contoh, kalau umpama perempuan kan banyaknya ngegibah Bu ya, ngegibah. Ketika dalam pengajian ngebahas gibah, kata ibu-ibunya, ngomong itu aja, sedangkan saya tukang ngegibah, ngomongin orang, nyinggung saya. Nah kalau begitu ya, anggapannya begitu, kita tidak akan bisa benar Bu selamanya. Tapi ya Allah, itu perbuatan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni ya. Kan pernah ngegibah Bu ya, pernah ya? Pernah apa sering? Ya, sering ya. Kalau umpama ada yang suka ngomel-ngomelin suami pas dalam pengajian ngebahas bab suami istri, orang kalau ngomelin suaminya tidak ridho sampai sakit hati, maka dalam satu malam tersebut malaikat selalu melaknat. Kata malaikat, ya Allah laknat ini perempuan, ya Allah laknat ini perempuan. Sampai kapan? Sampai pagi. Malaikat ngomong begitu. Kata ibu-ibu, waduh saya nih. Kalau kita sadar, ya Allah mudah-mudahan diampuni. Jadi dalam pengajian itu kita harus gembleng ya, harus digembleng dalam pengajian kita, gembleng untuk kita jadi berharga. Jadi walaupun kita bukan inten lu'lu ya, tapi setidaknya kalau kita batu bata, walaupun kita batu bata kita dekatkan ke petukang, kemungkinan terus digetrokin, dipasang, insya Allah berguna. Jadi walaupun kita bukan seorang nabi, kalau kita belajar dalam pengajian, memperbaiki diri dalam pengajian, insya Allah kalau Rasulullah masuk surga, kita pun sama masuk surga. Itu ya. Jadi siap ya, dan gembleng ngaji Bu ya. Nah, tapi kalau ngaji di perumahan sih ya, saya perhatikan rajin sih Bu ya. Rajin, maksudnya ketika dapat ilmu langsung digunakan. Di sana juga sama digunakan. Mudah-mudahan Bu ya. Tuh, jadi Nabi Muhammad itu ialah makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang paling mulia terkecuali Nabi Muhammad. Kalau kita ini makhluk batu bata. Kalau Nabi Muhammad ialah makhluk ibaratnya inten lu. Nih, Nabi Muhammad itu mulia Bu. Sebab Nabi Muhammad nih Bu, kenapa Nabi Muhammad bisa mulia? Dari nama aja nih Bu ya. Nama Nabi Muhammad itu dari huruf Bu. Muhammad, hurufnya ada berapa Bu?
Nama Nabi Muhammad hurufnya ada berapa? 4. 1 mim, 2 ha, yang ketiga mim, yang keempat dal. Apa mim pertama? Maujudul khalaik bisa babi. Adanya manusia ini sebab adanya Nabi Muhammad. Makanya Allah Ta'ala menerangkan dalam hadis qudsi itu ialah ucapan Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, andai kata bukan karena kamu, niscaya aku tidak akan membuat jagat raya ini. Berarti adanya jagat raya ini ialah karena adanya Nabi Muhammad. Itu sebagai rasa bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, ucapan tersebut. Ya. Tuh. Haknya hayatul khalaik bisababi. Hayatul khalaik bisababi, hidupnya makhluk ini karena adanya Nabi Muhammad. Mimnya mautul khalaik bisababi. Mautul khalaik bisababi, matinya makhluk ini karena wafatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Adam wafat masih kita hidup, Nabi Idris hidup. Jadi gini Bu, setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Nah ini tidak kita semua ini pasti di ujung zaman ya, di akhir zaman. Berarti kiamat karena sudah tidak ada Nabi Muhammad. Kiamat. Dalnya itu ialah dukhulul khalaik bisababi, masuknya seorang makhluk ke dalam surganya Allah sebab adanya Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga. Itu surga belum ada yang menempati kalau Nabi Muhammad tidak masuk. Jadi dari nama aja sudah mulia Bu ya, mengandung arti itu Bu. Jadi balik lagi Bu, ini baru pembukaan kitab Nasha'ihul Ibad. Nasha'ihul Ibad ini ialah kitab menerangkan tauhid dan tasawuf supaya kita ini selamat dunia akhirat ya. Supaya kita ini untuk berbenah diri, keyakinan kita biar kuat kepada Allah. Kalau sudah diaji begini, mudah-mudahan kita tidak pernah galau Bu ya. Galau nggak Bu? Galau nggak Bu? Besok-besok galau nggak? Kalau galau apa tadi Bu? Coba bareng. Kalau galau bagaimana kalau galau? Kalau mau masak nggak punya beras bagaimana? Ke warung beli. Masa mau masak nggak punya beras ke warung beli ya. Jadi ini Bu ya, sekilas pembukaan kitab Nasha'ihul Ibad. Kita ngaji